Tips lengkap cara menanam bunga hias dalam pot untuk pemula. Jangan lupa ya, subscribe, like, dan komen. Assalamualaikum sobat-sobat pecinta tanaman. Kita jumpa lagi. Apa kabar? Semoga selalu sehat dan tetap semangat. Episode kali ini saya ingin menyapa sobat-sobat pemula yang ingin mencoba menanam tanaman hias dalam pot. Tidak ada salahnya, sobat-sobat yang sudah terbiasa menanam juga sharing seputar hal ini. Nah, sobat-sobat, masih ingat bukan di video pertama saya sebulan yang lalu tentang perbanyakan keladi merah? Bagi yang belum nonton, boleh ya menontonnya. Yang ini nih, tanaman keladi ini yang akan saya tentukan menjadi tanaman yang akan ditanam. Baiklah, tips-tips menanam bagi pemula yang pertama adalah tentukan tanaman yang akan ditanam. Sebagai pemula, sebaiknya pilih tanaman yang bandel. Dalam arti, tahan cuaca panas maupun hujan. Saat cuaca panas, kadang-kadang lupa menyiram. Dan saat musim hujan, sering kehujanan. Maklum, kalau untuk pemula, perlu adaptasi menjadi perawat yang rajin. Jadi kalau lupa-lupa, tanaman masih bertahan. Kemudian, cari sifat tanaman yang cepat tumbuh. Terlihat dari tumbuhnya akar-akar baru dan daun. Kalau melihat perkembangan yang baik, akan semangat merawatnya. Tapi jika sebaliknya, bisa tidak sabar dan bahkan kapok untuk menanam lagi. Jika waktu tumbuhnya tidak tercapai, umpamanya terlalu lama, diiringi dengan daun mengering dan akar yang membusuk, bisa cepat terdeteksi. Jadi bisa buru-buru diganti. Kemudian, pilih tanaman yang tidak mahal tapi kita suka. Jadi kalau mati, tidak banyak merugikan secara finansial. Ketentuan yang lain, carilah tanaman yang mudah dikontrol dan diamati. Contohnya, tanaman sirih gading atau sri gading dari keluarga potos. Ini adalah jenis tanaman pertama saya saat kelas 3 SD belajar menanam di sekolah. Medianya air yang ditempatkan pada bohlam lampu pijar. Kalau ingat waktu itu, cara bikinnya dengan memecahkan ujungnya yang bikin kaget. Karena ada letusan dari ruang hampa udara dalam bohlam. Serem juga sih, tapi toh bisa juga. Seneng hasilnya bisa jadi hiasan dinding ruang kelas. Bisa diamati tiap hari pertumbuhannya. Yang kedua yang harus diperhatikan adalah tempat untuk menanam. Jika pot baru, perhatikan lubang-lubangnya. Apakah sudah cukup untuk jenis tanaman yang akan kita tanam? Hal ini penting karena lubang air yang tersumbat akan menyebabkan membusuk. Jika pot lama, cek lagi apakah masih layak atau sudah lapuk atau getas. Jika terbuat dari plastik. Karena kalau bertahannya hanya sebentar, misalnya pas dipakai, somplak atau pecah, capek lagi ganti-gantinya. Yang ketiga, siapkan alat-alat dan bahan supaya tidak mondar-mandir untuk mengambil di tempatnya, atau bahkan masih mencari-cari. Karena hal ini makan waktu, jadi tidak efisien. Yang keempat adalah waktu tanam. Sebaiknya dilakukan pada sore hari. Maksudnya agar tanaman yang baru ditanam tidak mengalami stres berlebihan saat matahari terik di siang hari. Sebaliknya, jika sore hari, tanaman yang stres karena kehilangan bagiannya beristirahat karena tidak kena terik matahari, setidaknya dalam 12 jam berikutnya. Dan jangan lupa, yang kelima, setelah tanam, selalu tempatkan di tempat yang teduh untuk mengurangi stres tanaman saat mendapatkan media baru.
Nah, yang keenam, untuk yang mengikuti konten saya pasti hafal. Setiap kali menanam, saya selalu meletakkan cacahan styrofoam pada dasar pot. Sebenarnya ada juga teman-teman yang menggunakan pecahan genteng. Fungsinya sama, yaitu memperlancar pembuangan air siraman karena lubang-lubang pot terlindung oleh styrofoam atau pecahan genteng, sehingga air lancar atau terbuang setelah membasahi media tanam. Yang ketujuh, dekat dengan sumber air. Fungsinya selain untuk menyiram, juga sebagai alat emergensi jika terjadi sesuatu saat menanam. Yang kedelapan, amati selama masa adaptasi, apa yang dia butuhkan. Misalnya jika tempatnya kurang teduh, pindahkan ke tempat yang tepat. Atau jika media terlalu kering, disiram dan sebaliknya. Jika memang kondisinya masih basah, jangan terlalu ambisi untuk menyiramnya. Yang kesembilan, pelajari karakter tanaman yang ditanam agar bisa memperlakukannya secara tepat. Yang ke-10, jangan memupuk tanaman saat sedang masa adaptasi. Biasanya masa adaptasi berakhir ditandai dengan perubahan positif, yaitu tumbuhnya akar ataupun daun baru. Dan juga tanaman kian kokoh atau vigor. Kemudian yang terakhir yaitu nomor 11, apabila sobat-sobat ingin memindahkan tanaman yang sudah jadi ke tempat lain, misalnya karena potnya mau diganti baru atau alasan lain, usahakan media yang lama jangan semuanya dibuang. Sertakan media tanam yang lama yang melekat pada akarnya. Kemudian tambahkan media tanam yang baru. Ini dilakukan untuk menghindari akar-akar halusnya terputus. Nah, sobat-sobat, demikian tips dari pengalaman saya. Semoga bermanfaat ya, khususnya untuk sobat-sobat yang masih pemula. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan isi di kolom komentar. Barangkali ada info yang belum disampaikan. Terima kasih juga jika ada yang ingin menambahkan ya. Pesan saya, teruslah menanam agar esok bisa menuai. Ucapan terima kasih untuk semua yang sudah menonton dan berpartisipasi untuk saya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe bagi yang belum subscribe. Wassalamualaikum, sampai jumpa lagi.